Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penonton semua, kenalin nama saya Muhammad Daryonoah dengan NIM D1041231089. Saya adalah mahasiswa informatika dari Universitas Tanjung Pura, dan pada video kali ini saya akan membahas tentang prototipe aplikasi yang sudah saya kembangkan dengan tujuan untuk memenuhi mata kuliah APS. Dengan tujuan untuk memenuhi UAS mata kuliah APS. Oke. Jadi, pada video ini akan ada 3 pokok pembahasan yang bakal saya singgung, yaitu yang pertama adalah tentang pengenalan aplikasi yang saya buat, gitu. Yang kedua itu adalah pemodelan data flow diagramnya, dan yang ketiga itu adalah prototipe tersendiri, dimana yang terbuat dari aplikasi Figma. Jadi, sebelum memasuki pada videonya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, itu data flow diagram yang akan saya tampilkan ini akan ada beberapa hal-hal yang kurang karena ketika saya membuat prototipenya itu ternyata prototipenya ada beberapa hal yang kurang lengkap begitu, yang sudah dilengkapi di prototipenya. Kepada itu saya mohon maaf pada penonton, mungkin ada beberapa hal yang membingungkan di data flow diagram, tapi saya akan usahakan untuk menyampaikan dan meluruskan hal-hal yang kurang. Yang kedua, untuk menyederhanakan penyampaian materi, penjelasan data flow diagram akan saya sampaikan secara singkat, dan saya akan sampaikan dengan sekaligus prototipenya, seiring dengan penjelasan prototipenya begitu, sehingga kita bisa melihat pemodelannya sekaligus implementasi di prototip saya bagaimana begitu. Kira-kira begitu aja yang perlu saya sampaikan. Alright, setelah itu disampaikan, tanpa basa-basi, mari kita mulai ke videonya. Oke, jadi saya ingin kenalkan kepada penonton aplikasi yang saya kembangkan. Aplikasi ini berjudul Dietmeter. Nah, Dietmeter ini adalah aplikasi yang dapat membantu pengguna dalam mengukur nutrisi yang dibutuhkan setiap harinya. Jadi, hal-hal seperti protein, lemak, karbohidrat, dan kalorinya, serta jumlah air yang diminum. Nah, saya rasa aplikasi ini dapat membantu dapat membantu pengguna meningkatkan kualitas hidupnya melalui menjaga pola makanan yang lebih sehat. Nah, sedikit tentang filosofi penamaan aplikasi saya. Nah, kalau alat-alat pengukur itu kan alat-alat pengukur kayak pengukur suhu itu kan namanya termometer ya, akhirnya tuh kayak meter-meter gitu. Nah, aplikasinya menggunakan ide yang sama gitu. Jadi namanya tuh Dietmeter gitu. Pengukur nutrisi atau pengukur makanan gitu. Jadi penamaannya selaras dengan aplikasi yang diberikan gitu. Oke, sekarang kita akan bahas lebih detail tentang proses yang pertama, yaitu registrasi. Nah, layout diagramnya akan terlihat seperti ini. Nah, ketika pengguna membuka aplikasi pertama kali, akan muncul sign in page-nya seperti ini. Nah, ini adalah login field-nya, di mana akan ada 2 kolom yang pengguna isi, yaitu email sama password. Dan kemudian di layout diagram juga disebutkan bahwa data ini akan terenkripsi. Artinya developer tidak dapat melihat informasi sensitif pengguna untuk menjaga keamanan pengguna aplikasi tersebut. Jadi seperti itu. Tetapi kita kan pengguna baru ya kan, jadi kita nggak punya akun. Jadi sini kita akan menekan sign up untuk membuat akun pertama kali. Nah, pada proses sign up ini sebenarnya berhubungan dengan proses kedua dari konteks diagram DFD kita, yaitu input kriteria. Nah, di sini pengguna diminta untuk mengisi beberapa informasi fisik mereka, yaitu jenis kelamin, ulang tahun, tanggal lahir, terus berat badan sama tinggi badan. Jadi di sini saya akan demonstrasi untuk mengisi jenis kelamin. Jadi saya laki-laki. Jadi saya katakan panahnya, terus saya akan milih laki-laki. Jadi memilih laki-laki seperti itu. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya sudah mengisi semua kolom, dan di sini adalah informasi pribadi saya semua. Ini juga kan informasi pribadi saya. Nah, untuk menyingkat waktu, saya akan langsung mengisi aja semua kolom. Jadi ini adalah informasi fisik serta tanggal lahir saya. Begitu. Nah, setelah selesai, selanjutnya pengguna akan mengisi level aktivitas. Jadi di sini ada beberapa kelompok-kelompok level, yaitu
mulai dari kayak minim bergerak, terus aktif ringan, aktif medium, aktif berat, seterusnya. Nah, di sini juga ada beberapa penjelasannya. Salah satunya di aktif moderat, aktif sedang itu ini adalah orang yang mempunyai pekerja yang melibatkan pergerakan setiap hari, atau orang yang pergi olahraga sekitar 3-5 hari per minggu. Nah, di sini karena aktif moderat cocok sama aktivitas saya, maka saya akan pilih aktif moderat sebagai level aktivitas saya. Oke, kita masih di proses kriteria kedua, yaitu input kriteria. Nah, ini adalah hal yang saya lewat di data flow diagram saya, yaitu target berat badan. Nah, di sini adalah informasi yang diperlukan agar aplikasi ini bisa memberikan rekomendasi kalori yang perlu dikonsumsi setiap harinya gitu. Jadi, saya ingin menaikkan berat badan saya jadi sekitar 65 kg gitu. Karena tinggi saya kan 170-an gitu. Katanya sih idealnya itu kan dibagi 100 ya, tinggi badannya. Jadi saya targetnya 65 untuk naik berat badan situ. Oke, selanjutnya di sini ada lagi hal yang kurang di data flow diagram saya, yaitu memasang rata-rata target. Nah, di sini pengguna dapat mengkustomisasi seberapa cepat atau lambat proses kenaikan berat badannya. Nah, karena saya ingin menggemukkan berat badan tetapi tidak ingin membangun banyak yang lemak gitu ya. Jadi saya pilih yang di sedang sekitar 0,34 kg per minggu lah begitu. Nah, oke, kita akan berpindah pada proses ketiga di DFD, yaitu rekomendasi gizi. Nah, pada prototipenya ini akan terlihat rangkuman target berat badan sang pengguna. Nah, pada demonstrasi saya di sini, saya punya kenaikan berat badan 0,34 kg per minggu, terus dengan target energi setiap hari yaitu sekitar 2.521 kalori. Nah, bagaimana aplikasi bisa menghitung kalau saya membutuhkan kalori sekitar 2.521 kalori? Yaitu kalau di data flow di DFD-nya itu ada yang namanya BMR. BMR ini merupakan singkatan dari base metabolic rate. Sederhananya ini adalah rumus untuk menghitung seberapa banyak kalori yang dibakar oleh tubuh kita gitu. Nah, di sini memerlukan berat badan, tinggi badan gitu. Berat badan, tinggi badan sama jenis kelamin untuk menghitung kira-kira seberapa banyak kalori yang dibakar oleh tubuh kita setiap hari gitu. Nah, setelah mendapat BMR-nya, untuk menaiki berat badan, kita harus memakan sekitar 300 kalori ekstra di atas BMR atau kalori yang dibakar oleh tubuh kita setiap hari gitu. Kemudian di sini diberikan ramalan sekitar berapa lama waktu yang dibutuhkan saya untuk mencapai target berat badan saya, itu di November 22 tahun 2025 gitu. Oke, kira-kira begitu cara aplikasi menghitung target kalorinya. Tetapi bagaimana makronutrisi yang lainnya seperti protein, karbohidrat, atau lemak? Nah, di sini developer akan merujuk pada penelitian ilmiah kesehatan sebelumnya gitu. Misalkan dalam konteks saya, yaitu laki-laki yang berumur 20 tahun ingin berolahraga begitu. Nah, untuk membangun otot, nah disarankan protein yang dimakan itu sekitar 1,5 gram per berat badan. Jadi 1,5 gram kali berat badan saya itu 57 kg. Dan dapatlah nilai protein yang perlu dipenuhi setiap hari begitu. Oke, nah kira-kira begitu cara aplikasi merekomendasikan gizinya. Nah, selanjutnya kembali ke prototipe. Itu ada tahap mengisi detail akun. Nah, di sini pengguna akan menginputkan nama, email, sama passwordnya. Nah, barulah kita pindah pada proses kelima pada DFD, yaitu ukur nutrisi. Di sinilah pengguna akan menginput makanan-makanan yang dikonsumsinya begitu. Kalau di prototype akan tertampil sebagai ini. Nah, ini adalah tampilan dashboardnya begitu. Jadi di sini penginputan makanan itu akan terbagi atas waktu makannya. Jadi ada sarapan, makan siang, makan malam, terus ada snack, sama tidak terkategorikan. Ini untuk makanan yang mungkin dipersilangkan antara waktu makan umum gitu. Oke, jadi selanjutnya saya akan mendemonstrasikan cara pengguna menginputkan makanannya gitu. Di sini saya sarapan makannya nasi sama ayam goreng bagian dadanya gitu. Jadi saya akan tekan plus di bagian sarapan, terus saya ketik nasi, saya makannya nasi putih, jadi saya pilih nasi putih. Terus di sini terlihat ada pengguna. Terus saya perlu masukin berapa banyak nasi yang saya makan gitu. Di sini saya ukur sekitar 200 gram lah ya, ambil gitu.
Kemudian sini akan menampilkan berapa banyak nutrisi per 200 gram nasi tersebut gitu. Jadi karbohidratnya ada sekitar 55 gram gitu. Dan di atas sini ada sumber datanya. Jadi sumber datanya berasal dari NCCDB, yaitu salah satu database makanan gitu. Kemudian saya tekan tambah, dan di kolom sarapan ini akan muncul, akan terhitung bahwa saya sudah tambahkan nasi putih reguler itu sekitar 200 gram yang terdiri di atas 260 kalori. Di sini akan kalorinya terhitung. Begitu, kemudian saya akan tambahkan ayam dada. Saya ayam dada ayam dada, cara olahnya digoreng pakai minyak. Terus saya seberapa banyak saya makan itu saya timbang sekitar 100 gram. Terus ini ada informasi nutrisinya gitu, ada proteinnya tinggi di sini sekitar 30 gram protein. Terus kemudian sumbernya dari USDA, ini adalah beberapa database bahan pangan gitu. Kemudian saya tambahkan, dan begitulah cara pengguna akan mengisi makanan yang mereka konsumsi begitu. Oke, mungkin teman-teman notice kalau saya kelewatan proses keempat di DFD, yaitu input database makanan sama minuman. Dan alasannya itu karena saya tidak menggambarkannya di prototipenya. Karena jujur saya bingung cara menggambarkannya bagaimana. Tetapi prosesnya semestinya sederhana begitu. Cukup admin mengambil database yang didapat, kemudian masukin ke dalam aplikasinya begitu. Jadi kira-kira begitulah. Halo, ini dari di masa depan. Saya meninterupsi video ini karena ada beberapa hal yang saya lupa untuk sampaikan begitu. Jadi di sini saya melihat tampilannya. Nah di sini saya ingin menambahkan bahwa secara keseluruhan progresnya akan terukur di bar yang paling atas itu yang menunjukkan progresmu. Kemudian pengukuran air. Nah, pengukuran air ini sederhana gitu. Jadi pengguna bisa mengukur seberapa banyak mililiter air yang diminum per gelas gitu. Misalkan saya punya gelas gitu kan, saya minum di 1 gelas. Nah, gelas ini punya ukuran sekitar 750 ml gitu ketika saya isi penuh. Jadi saya konfigurasikan seperti itu. Jadi setiap kali saya pencet air putihnya gitu, itu akan menambah 750 ml gitu. Jadi saya mencet mencet berkali-kali itu akan menambah sebanyak 750. Jadi mencet sekali ada 750, terus mencet 2 kali ditambah 750 jadi 1500 gitu, dan seterusnya begitu. Jadi begitu cara kerjanya, tapi saya lupa tambahin di prototipe saya. Jadi kira-kira begitu cara mengukur air putihnya. Kemudian ada satu halaman lagi, yaitu tracker nutrisi gitu. Jadi di sini berisi progres nutrisi yang sudah tercapai gitu. Jadi di sini dibagi per hari. Jadi pekan ini saya rekamnya di hari Kamis begitu. Nah, saya rekam di hari Kamis. Nah, di halaman ini kita bisa melihat seberapa banyak kalori, protein, lemak, serta karbohidrat yang sudah dipenuhin di hari tersebut gitu. Oke, jadi gitu aja sih. Jadi kembali ke Darin di masa yang lalu. Oke, di sini kita udah membahas panjang dan lebar tentang aplikasi yang saya kembangkan, mulai dari awalannya, terus bagaimana step-step user akan menggunakan aplikasinya hingga menginput makanan gitu. Oke, jadi sini mungkin saya akan menyimpulkan kembali penyampaiannya. Jadi Dietmeter ini adalah aplikasi yang membantu pengguna untuk mengukur kebutuhan nutrisinya sehari-hari, di mana aplikasi ini mampu memberikan rekomendasi berdasarkan data-data masing-masing pengguna gitu. Ya, data-data pengguna yang berupa jenis kelamin, berat badan, tanggal lahir, sama tinggi badan. Aplikasi ini mampu mengukur kalori, protein, karbohidrat, lemak, serta air. Nah, tujuan dari aplikasi ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup pengguna dengan menjaga pola makanan yang sehat dan baik gitu. Baiklah, di sini sampai pada penghujung video saya. Saya ucapkan terima kasih semuanya atas perhatiannya. Saya mohon maaf, mungkin video ini tersusun secara kurang kohesif ya gitu, karena juga bagi saya ini menantang untuk menjelaskannya, tapi saya berusaha yang baik untuk memaparkannya. Semoga apa yang saya sampaikan ini jelas atau menarik bagi penonton. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya Muhammad Dirinoah akan izin pamit. Terima kasih lagi.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.